Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali bersua walaupun tidak bertemu. Tetapi kita sekarang bersatu di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Begini bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dengarkan aku Tuhan, Eksaudi. Itulah nama minggu kita hari ini. Dan itu juga yang terkandung dalam firman Tuhan yang akan kita hidupi. Sehingga nama minggu ini dan firman Tuhan memanggil kita untuk senantiasa berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mengatakan berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, pertama itu hanya bisa apabila kita mengenal Tuhan Yesus dalam pengenalan yang tulus. Saya tidak mengatakan pengenalan yang dalam, pengenalan yang tinggi, pengenalan yang luas. Tidak harus menjadi sarjana teologi, tidak harus menjadi master teologi, tidak harus menjadi dokter teologi, tapi mengenal Yesus dengan tulus. Sebagaimana yang kita lihat di dalam kehidupan orang buta itu. Mereka mengatakan Tuhan, Anak Daud. Mereka mengenal Tuhan dalam kesederhanaan pengertian mereka. Tetapi mereka memahami itu dengan tulus. Anak Daud itu artinya sama dengan Mesias. Mesias yang sudah dinanti-nantikan bangsa itu untuk menyelamatkan bangsa itu. Istilah itu mulai timbul sejak Tuhan berjanji kepada Raja Daud untuk mengokohkan kerajaannya, untuk mengokohkan keturunannya. Sehingga umat Israel terutama waktu mereka di dalam pembuangan, penuh pengharapan akan datangnya ada Daud, Mesias, untuk menyelamatkan mereka. Pemahaman
yang sederhana seperti itu membuat orang buta itu berseru kepada Yesus dengan segenap hati mereka. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus dengan tulus? Sederhana saja, tidak perlu berbelit-belit. Harus kita mengenal dengan tulus Allah kita itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Karena kemahakasihannya, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal itu supaya semua orang percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Pewujudan dari kasih itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia merendahkan diri, Dia menghampakan diri. Dengan mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, lahir dalam kehinaan, lahir dalam kemiskinan, supaya manusia yang bagaimanapun hinanya, manusia yang bagaimanapun miskinnya, bisa memanggil Allah di dalam dia, bisa bersekutu dengan dia. Tuhan Yesus yang merendahkan diri itu lahir sebagai manusia. Tuhan Yesus itulah yang menderita ganti kita. Tuhan Yesus itulah yang mati untuk kita. Karena dosa kita ditimpakan kepadanya. Sehingga Dia harus mati, disalibkan. Dan pada saat Dia disalibkan itu, setelah menghembuskan nafas yang terakhir, terjadilah di dalam bait suci. Tabir yang ada di bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir di bait suci itu adalah simbol pembatasan dari orang banyak untuk datang ke hadirat Allah. Mereka tidak bisa datang ke hadirat Allah secara langsung. Harus dengan perantaraan para imam. Tetapi dengan terbelah duanya tabir itu sebagai simbol bahwa kematian Yesus Kristus telah menghancurkan dosa. Telah menghancurkan pembatas antara kita dengan Allah. Sehingga di dalam Yesus yang mengorbankan dirinya hingga mati, setiap orang percaya kepadanya, setiap saat bisa memanggil Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus yang lahir dalam kehinaan itu. Tuhan Yesus yang mati itu. Dialah yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga dengan kebangkitan Yesus itu nyata kuasa kasih Tuhan, kuasa salib itu yang menyelamatkan kita. Dan dengan kebangkitan itu terjadi apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh rahmat-Nya yang besar, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Sehingga oleh kebangkitan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang setiap saat bisa memanggil Bapaknya. Dan Tuhan Yesus yang merendahkan diri itu, Tuhan Yesus yang mati itu, Tuhan Yesus yang bangkit itu, Dialah yang naik ke sorga. Seperti yang kita rayakan pada hari yang lalu. Dia naik ke sorga untuk menyempurnakan tugas pelayanannya sebagai imam besar agung. Dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 2, untuk melayani ibadah dan untuk menerima semua ibadah kita, supaya itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan Allah Bapa. Sehingga
Di dalam Yesus Kristus, Imam besar agung itu, yang ada di sorga, semua orang percaya bisa memanggil Allah Bapa dan pasti didengarkan. Pengenalan yang sederhana yang seperti itulah harus benar-benar kita terima dengan tulus, supaya kita bisa memanggil Tuhan itu dengan segenap hati kita. Dan dengan pengenalan yang seperti itu, kita akan memanggil Tuhan, kita akan memanggil Yesus Kristus dengan mengharapkan satu hal. Kasihani kami Tuhan. Pengasihan Tuhan. Orang buta yang duduk di pinggir jalan. Orang buta yang papa itu, yang sering diabaikan orang, bahkan seperti orang yang berbondong-bondong bersama Yesus menegur mereka. Tetapi orang yang seperti itu meminta pengasihan Tuhan. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, jangan harapkan pengasihan dari manusia. Saya kasih contoh. Pernah teman bercerita, mereka mau menemui menteri. Saya tidak tanya menteri apa. Nah, kemudian mereka setelah tiba di sana, datang ajudannya atau resepsionisnya ditanya, mau ngapain bapak-bapak? Mau menemui menteri. Kalian pikir bisa orang sembarangan menemui menteri? Mereka sudah mulai merasa tidak enak. Mereka jawab, Pak, kami bukan orang sembarangan, kami manusia lengkap, hanya kami rakyat kecil. Ya tidak bisa. Apalagi sekarang. Kapan Pak bisa? Udahlah, biar saya lihat dulu. Biar kita bikin perjanjian. Dibukanya buku catatannya, entah ada isinya, entah tidak ada, mereka nggak ketahui. Tapi setelah mereka buka-buka berapa lembar, dia buka-buka beberapa lembar, dia katakan, nggak bisa kalau hari ini, apalagi minggu ini, minggu depan. Kapan Pak? Hari Rabu. Wah, kasihanlah Pak, kami banyak yang jauh. Kami sudah tua. Apa, gimana bisa kasihan? Menteri nggak bisa, banyak tamunya. Jadi bagaimana? Hari Rabu. Jam berapa Pak? Jam 10. Kemudian hari Rabu depannya itu mereka datang. Jam 10 kurang 5 mereka sudah di situ. Siapa kalian? Oh, kami minggu yang lalu sudah bikin perjanjian Pak. Oh, tapi Bapak nggak bisa ditemui sekarang. Kenapa Pak? Bapak mau ratas. Apa itu ratas Pak? Rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Wah, mendengar nama Presiden mereka sudah ketakutan. Kalau begitu gimana Pak? Besok saja. Jam berapa Pak? Jam yang sama. Besoknya mereka datang. Mereka sudah dikenal. Pak, kami mau menemui menteri. Oh, nggak bisa sekarang. Kenapa Pak? Karena sekarang Bapak sedang rakus. Bah, kenapa jadi rakus Pak? Maksud saya rapat khusus dengan Menko. Wah, jadi gimana Pak? Besok saja saya jadwalkan. Belum banyak rupanya yang sudah terjadwal besok Pak. Udah besok. Kemudian besoknya mereka datang. Maaf, Bapak nggak bisa, sedang rapri. Wah, mereka bilang, apa itu rapri Pak? Rapat pribadi dengan ibu. Wah, dengan ibu siapa Pak? Ibu istri beliau. Wah, jadi gimana Pak? Enak lah, kita tunggulah entah kapan. Begitu sulit
hanya meminta pengasihan yang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, orang buta yang duduk-duduk di pinggir jalan, dia berhenti. Dia memanggil mereka. Dia menyapa mereka. Apa yang kalian kehendaki aku perbuat? Apa yang kalian butuhkan? Kemudian mereka menjawab. Langsung tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus menjamah mata mereka. Mereka sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan kita yang begitu. Kenapa kita harus lambat-lambat, malas untuk memanggil Dia? Dan ingat, pengasihannya itu yang kita minta. Jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan status semua apapun yang ada dalam dirimu. Tapi memanggil Tuhan Yesus dengan segenap hati. Ingat buku ende kita nomor 31 ayat 2. Songo dia paheaku maradopon debata. Uduk serek mirohaku ido abi natama. Dungadong nasoni tau mau dituhaki. Dan kalau kita mengenal Yesus dalam pengenalan yang tulus itu, kita pasti akan menempatkan Yesus di tempat yang utama dalam hidup kita. Orang buta itu duduk di pinggir jalan. Untuk apa? Mereka pasti mengharapkan sedekah. Dan kalau banyak orang yang lewat, mereka makin gembira. Karena mereka mengharapkan akan lebih banyak mereka dapat. Mereka sudah mendengar orang berbondong-bondong lewat dari tempat itu. Tapi mereka tahu Tuhan Yesus ada di sana. Mereka tidak lagi mengharapkan sedekah itu. Berapa banyak pun itu yang bisa diberikan orang yang berbondong-bondong itu, mereka tidak lagi membutuhkan itu. Yang penting Yesus. Pengasihan Yesus itu. Dan itulah yang mereka harapkan. Demikian juga saudara-saudaraku, pada bencana pandemi virus corona ini, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sosial. Dan banyak lagi orang miskin baru dan orang baru miskin. Pemerintah memberi kepada mereka bantuan sosial. Banyak saudara-saudara kita yang tergerak hatinya memberi bantuan sosial. Dan pemerintah melakukan banyak, terutama presiden kita pagi, siang, malam itu aja yang beliau pikirkan. Bagaimana supaya selamat dari virus corona ini. Itu perlu saudara-saudaraku. Dan itu harus dilakukan, bantuan sosial itu harus diberikan. Tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dan akhirnya di dalam ketidakberdayaan itu menghadapi virus corona. Di seluruh dunia sekarang mengedepankan new normal. Hidup normal yang baru. Yang sebelumnya kalau kita ketemu salaman, cipika-cipiki, sekarang new normal. Biarlah tetap berjauhan, jaga jarak. Yang biasa kita ketawa ngakak. Bahkan ada orang nasi masih di mulutnya tertawa. Tetapi sekarang new normal. Pakai masker. Tutup mulut. Tutup hidung. Bahkan untuk menyentuh mata, telinga, dan wajah kita ini harus cuci tangan dulu. Telinga kita sudah gatal. Kita lari cuci tangan.
Dan bahkan karena terlalu sering cuci tangan sudah mengkerut tangan kita. Apalagi kami orang tua ini bukan hanya mengkerut lagi, sudah mengkerut-kerut. Ada yang salah di sana? Enggak ada. Apa seruan new normal itu salah? Tidak. Tapi yang pasti itu menunjukkan keterbatasan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Silakan lakukan bantuan sosial itu. Silakan layani, pikirkan program-program. Lakukan secara disiplin apa yang diminta oleh pemerintah. Tapi ingat, untuk menyelamatkan kita dari virus corona, buat Yesus yang utama dalam hidupmu. Karena hanya yang Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari virus corona ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan kita. Dan kalau Tuhan Yesus telah memulihkan kita, kita tidak butuh lagi bantuan sosial itu. Kita tidak butuh lagi new normal itu. Jangan tunggu-tunggu saudara-saudaraku, supaya semua masyarakat menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kita harus benar-benar hidup dalam Yesus, memanggil Yesus dan mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Karena orang percaya Tuhan mau menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, memanggil nama Tuhan dengan segenap hati berarti memanggil nama Tuhan dalam iman. Memanggil Tuhan dalam iman. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 6. Kalau kau berdoa, jangan bimbang. Jangan ragu. Karena orang yang bimbang itu tidak akan menerima apa-apa. Bahkan di dalam Injil Markus 11 ayat 24 dikatakan Tuhan Yesus berkata, apapun yang kau minta atau doakan, yakinlah kau telah menerimanya, maka semuanya akan diberikannya kepadamu. Yakinlah bahwa kau telah, itu kekuatan iman. Dan kalau kita memanggil Tuhan dalam iman, kita tidak akan bisa dihambat oleh apapun. Seperti orang buta itu. Mereka orang kecil, orang hina. Banyak orang sekaligus menegur mereka. Tapi justru mereka ditegur makin kuat suara mereka. Jangan lupa saudaraku, selama kita di dunia ini, akan banyak yang mencoba menghambat kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk memanggil Tuhan Yesus itu. Bisa yang ada pada kita. Tuhan memberi kekayaan itu membuat dia lupa memanggil Tuhan. Tuhan memberi jabatan di sebagian orang. Jabatannya membuat lupa memanggil orang. Kita menguasai teknologi, jadi lebih baik lebih banyak teknologi yang kita kuasai daripada memanggil Tuhan. Dan bukan hanya dari apa yang ada di dalam diri kita, bisa dari orang yang tidak percaya. Mereka katakan, Yesus itu hanya manusia biasa. Enggak benar itu bangkit. Itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Bahkan ada yang menghina salibnya, jin yang ada di situ. Gak usah sakit hati saudara-saudaraku. Gak usah capek-capek kita membela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya kuasa membela dirinya. Dan dia akan bertindak pada waktunya. Tapi yang perlu bagi kita semua itu jangan jadi menghalangi kita. Kalau ada itu justru kita akan semakin tekun. Dan semakin kuat berseru. Dengarkan aku Tuhan. Memanggil Tuhan dalam iman akan membawa kita menjadi orang percaya yang hidup dalam doa dan yang hidup oleh doa. Kalau terus kita memanggil Tuhan. Dan itulah kehidupan Tuhan Yesus.
Pada Minggu Rogate saya tuh jelaskan, Yesus berdua, tapi mau menekankan dua pribadi. Tetapi yang mau saya tekankan saat ini, hidup Yesus itu adalah dua. Dia hidup oleh dua. Pada waktu dia dibaptiskan di Sungai Yordan, selesai dibaptis dia langsung berdoa. Baptisan itu adalah awal dari mulainya Yesus memulai pelayanan umumnya. Itu dimulai dengan doa. Pada saat mengakhiri pelayanan umumnya, mau masuk ke Getsemani, dia berdoa dulu dalam Yohanes 17. Untuk mengakhiri tugas pelayanannya, dia berdoa. Membuka, mengawali, dan mengakhiri. Seperti yang saya kutip pada Minggu Rogate dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar dia sudah pergi keluar ke tempat sunyi. Masih gelap. Dia berdoa seorang diri. Artinya setiap hari di dalam hidup Yesus diawali dengan doa. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, dalam Matius 14 ayat 23, disuruhnya orang-orang pulang ke tempat mereka masing-masing. Murid-murid sudah menyeberang dengan perahu. Dia naik ke bukit lagi. Sudah malam dia berdoa. Artinya setiap hari diakhiri Yesus dengan doa. Setiap dia mau memulai pekerjaannya, dia berdoa. Mau memberi makan 5.000 orang, dia berdoa dulu. Mau membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu. Dan terakhir, mau memulai karya penebusannya, dia berdoa di Getsemani sampai 3 kali. Dan di salib itu 3 kali dia berdoa. Setelah dia disalibkan, yang pertama dia lakukan berdoa. Bapa, ampuni mereka. Pada puncak penderitaannya, dia berdoa. Eli, Eli, lama sabatani. Pada akhir hidupnya, dia berdoa. Setelah Yesus berdoa, mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mati. Hidup Yesus, doa. Dan itulah yang diajarkan kepada murid-muridnya. Mintalah, carilah, ketoklah. Dan itu yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus. Dalam Kolose 4 ayat 2, tekun berdoa. Dalam Roma 12 ayat 12, tekun berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap berdoa. Hanya kalau kita selalu rindu memanggil Tuhan dalam iman. Dan apabila kita rindu memanggil Tuhan dalam iman, akan membawa kita kepada hidup ibadah. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang senantiasa beribadah. Dalam ibadah ritual yang harus kita lakukan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Yang harus kita lakukan secara damai, sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40. Dan harus membawa kita kepada ibadah sejati. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Roma 12 ayat 1. Dan membawa kita kepada ibadah yang murni dan tak bercacat. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tak bercacat, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda pada kesusahan mereka. Melakukan pelayanan-pelayanan sosial. Apalagi sekarang ini dituntut Tuhan kita beribadah setiap hari. Sangat banyak saudara kita yang perlu dibantu. Dan kemudian dikatakan, menjaga dirimu jangan dicemarkan oleh dunia ini. Itulah hidup orang percaya. Dan memanggil Tuhan dalam iman akan membawa kita menjadi pengikut yang benar dari Tuhan Yesus.
Kalau kita lihat di dalam firman ini, ada dua ragam mereka yang mengikuti Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong itu mengikut Yesus juga. Tapi mereka hanya mengikuti dia sampai jarak tertentu, kemudian mereka meninggalkan. Tetapi orang buta yang telah disembuhkan itu, yang telah diselamatkan itu, mereka mengikuti Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pertanyaan terus dalam hidup kita. Siapa sebenarnya orang-orang percaya ini yang benar-benar mengikuti Yesus dan menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Tuhan? Kita harus ikut di sana. Kehidupan yang indah, yang dibuahkan oleh kerinduan memanggil Tuhan dari segenap hati, memanggil Tuhan dalam iman. Eksaudi, dengarkan aku Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu. Buatlah firman-Mu itu tumbuh, berbuah, dan menjadi hidup kami. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang rindu memanggil nama-Mu dengan segenap hati kami, di dalam pengenalan yang tulus kepadamu, dengan iman yang membawa kami kepada kehidupan yang benar dan bertumbuh sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami tidak henti-hentinya memohon supaya Bapa dalam Yesus Kristus menyelamatkan bangsa kami ini dan pulihkan bangsa kami ini. Pemerintah kami dan banyak teman kami sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya harus mengatakan new normal. Tuhan, tetap kuatkan mereka untuk melakukan itu. Untuk melakukan pelayanan-pelayanan mereka. Tetapi panggil semua orang Tuhan. Supaya mengetahui hanya Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa menyelamatkan bangsa ini. Dan apabila Engkau menyelamatkan bangsa ini dan memulihkan bangsa ini, kami tidak membutuhkan lagi bantuan-bantuan sosial itu. Kami tidak membutuhkan lagi new normal. Oleh sebab itu, berkati Tuhan semua pemerintah kami yang dipimpin oleh presiden kami. Berkati semua tenaga medis, berkati semua relawan-relawan. Dan berkati semua gerejamu Tuhan. Terutama gerejamu yang benar-benar hidup sebagai tubuh Kristus. Selamatkan Tuhan, pulihkan. Supaya bisa kami hidup benar-benar di dalam sukacita sebagai tubuh Kristus. Dan di dalam sukacita kami kembali beribadah di rumah-Mu. Bapa, hanya Engkau dan hanya pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.